Hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, kita semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam pusat kehendaknya. Bapak Ibu, orang percaya itu harusnya menjadi orang yang paling diberkatin Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan menyertai hidupnya, sudah ngerti kebenaran, sudah disertain Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya hidup orang percaya semakin hari ngalami berkat Tuhan. Bukan berkat yang kita kejar, tujuan kita bukan berkat. Tujuan kita adalah didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi selama kita tinggal di muka bumi ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, harusnya Tuhan sertai dan Tuhan berkatin kita secara ilahi dan ajaib. Tapi banyak orang Kristen hari ini, hidupnya babak belur. Hidupnya nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nggak memiliki kecakapan, nggak memiliki keahlian. Hidupnya menderita. Banyak sekali orang Kristen, banyak hidupnya menderita, kekurangan, terjerat dengan kemiskinan, terjerat dengan hutang, dan lain sebagainya. Hari ini kita mesti belajar ngerti kebenaran. Bapak Ibu, hikmat yang Tuhan berikan, pengertian yang Tuhan berikan di dalam hati kita, pengertian itu akan membuat kita menjadi orang yang hidup di atas rata-rata loh. Memiliki segala sesuatu yang di atas rata-rata. Dan hikmat itu bisa mendatangkan berkat atas hidupmu. Makanya dilarang keras orang Kristen menjadi orang Kristen yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Orang Kristen harus skillful, punya keahlian. Orang Kristen harus memiliki pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Harus. Kalau hidupmu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, pasti berkat mengalir dalam hidupmu. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Apa yang membuat Salomo dikunjungin orang-orang top, raja-raja top, dia kunjungin Salomo, dia ingin belajar hikmatnya. Dia belajar bagaimana ngatur pegawainya, ngatur kerajaannya. Tidak heran Salomo ini diberkatin Tuhan loh. Orang ini ya, selama ini hidupmu seperti apa? Apakah ada orang yang mau belajar dengan hidupmu selama ini? Bagaimana engkau cara ngatur hidupmu? Bagaimana engkau berpakaian? Bagaimana engkau bertindak? Bagaimana berkelakuan? Bagaimana engkau berkata-kata? Bagaimana engkau bersikap? Terus apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan selama di bumi ini benar-benar jadi berkat atau belum? Kalau hari ini belum jadi berkat, masih kacau, rusak, berantakan, dan malah menjadi batu sandungan, dia sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, itu yang akan membuat Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita lebih gede lagi. Ketika Salomo memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bahkan ada ratu dari negeri Seba datang loh, pingin belajar bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh Salomo, bagaimana dia mengatur anak buahnya, ngatur makanan di mejanya, ngatur makanan di meja aja dilihat loh, diperhatikan loh. Cara duduk pegawainya, punya sopan santun, punya etika, punya tata krama, cara pelayanannya melayani dan berpakaian. Dilihat semuanya, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan untuk Tuhan, semuanya diperhatikan. Hal detail yang kita perbuat, cara pakaian kita, cara ngomong kita, cara kita duduk, itu diperhatikan orang, diperlihat. Harusnya kita mencerminkan anak-anak kerajaan, bukan anak berangasan. Orang yang liar, nggak punya aturan, nggak punya tata krama. Jangan pernah ngaku engkau menjadi pengikut Kristus dan cinta akan Tuhan, tapi mulutmu jahat, sikapmu busuk, karaktermu jelek, jadi batu sandungan. Jangan pernah berharap engkau menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Salomo ini dikunjungin dari negeri-negeri asing, dan dia datang kepada Salomo bukan dengan tangan hampa, pingin melihat apa yang dilakukan Salomo, hikmatnya Salomo itu seperti apa loh. Tidak heran orang memberkatin Salomo. Dan kita ini hari ini coba koreksi masing-masing dalam diri kita ini. Apa yang harus kita perbaharui, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbaiki. Tindakan kita, mulut kita selama ini jadi berkat atau tidak? Mulut kita menjadi batu sandungan atau tidak? Bagaimana tindakan kita? Orang ingin belajar dengan hidup kita apa tidak? Kalau itu tidak terjadi, hidup kita malah nyebelin orang lain, artinya kita harus berubah total. Berubah total.
Kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Kita akan lihat di ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Berkenan di hadapan Tuhan itu penting dari apapun juga. Hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Ini orang dunia bisa ngomong seperti ini sama Salomo. Powerful nggak ini? Dia melihat dari apa yang diperbuat Salomo. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo. Dengerin baik-baik. Di ayat yang ke-11-nya. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir. Membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana. Kayu cendana sekarang aja mahalnya luar biasa. Dan batu permata yang mahal-mahal. Batu permata itu mahal. Beberapa tahun yang lalu lagi ngetren batu akik bacan aja mahal sekali gara-gara jual batu akik. Orang bisa beli rumah, beli ruko, beli mobil dan lain sebagainya. Gara-gara batu. Ini batu permata yang mahal-mahal loh. Kalau Alkitab ngomong mahal ya mahal beneran. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana itu seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Seba segala yang dikehendakinya dan dimintanya. Selain apa yang telah diberikan kepadanya sebagai mana layaknya bagi Salomo, ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawainya. Ini ratunya ingin datang ke Salomo untuk melihat apa yang Tuhan lakukan lewat Salomo. Dan dia bawa kekayaan untuk diberikan kepada Salomo. Belum berhenti sampai situ loh. Di ayat yang ke-14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Padahal 1 talenta itu kalau dirupiahkan hari ini total nilainya kurang lebih 80-90 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan itu? Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri ini. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Perisainya dari emas. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya dan tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian begitu sesuatu bagi sesuatu kerajaan. Ini kayanya luar biasa. Segala perkakas minuman Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Perhatikan ayat 22. Sebab di laut raja-raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kuncinya apa? Hikmat. Bapak Ibu kalau engkau memiliki hikmat, pengertian Bapak Ibu bisa baca ini ayat selanjutnya berbicara tentang bagaimana itu Salomo dikirimin harta kekayaan dari bangsa-bangsa. Dimulainya dari mana? Memiliki hikmat pengertian. Permulaan hikmat dari mana? Hidup takut akan Tuhan. Makanya sekarang kita mau lihat hari ini. Posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Posisi kita sesuai firman atau belum? Kita ini selama ini sudah menjadi berkat atau malah jadi batu sandungan? Salomo jadi berkat. Dari apa yang diperbuat,
apa yang dilakukan, bagaimana dia memperlakukan pegawainya, bagaimana dia mengatur pegawainya. Orang lain contoh karena melihat ini berbeda. Dan tidak heran mereka datang tidak sia-sia belajar sama Salomo loh. Bawa berkat. Kalau ada orang mau belajar dengan hidupmu, pasti berkat datang dengan hidupmu. Tapi kalau selama ini ada orang yang ngelihat kamu enak, males deket-deket kamu karena perbuatan jahatmu, karena sikap busukmu, karena kelakuan jelekmu, siapa yang mau belajar dengan hidup kita? Bukankah hidup kita ini dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkatin banyak orang? Bukankah setiap jejak langkah kita harus meninggalkan jejak ilahi yang memberkati generasi dari ke generasi? Orang mengingat kita hari ini itu seperti apa? Kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, orang mau ingat kita seperti apa? Ingat kebaikannya atau ingat buruknya? Kita ingat seseorang karena dia melakukan hal baik, pasti karena waktu hidupnya melakukan hal yang baik. Kalau kita ingat seseorang dengan hal yang jahat dan buruk, pasti sepanjang dia hidup dulu, dia melakukan hal yang buruk. Kalau kita hari ini mau belajar, terus belajar ya, bersama Tuhan tentunya, memperbarui diri hari ke hari, menjadi serupa segambar dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus itu nggak ada yang bodoh. Tuhan pasti berikan hikmat di atas rata-rata. Orang dunia itu kadang lebih berhikmat daripada anak Tuhan. Kenapa orang dunia lebih berhikmat? Dia tahu bagaimana mengembangkan diri, dia tahu bagaimana mengembangkan keahlian, bagaimana dia mengembangkan skillnya. Dia melihat situasi kondisi tertentu dan dia bisa berbuat tepat. Tidak heran apa yang diperbuatnya dan apa yang dilakukannya itu diberkati loh. Itu orang dunia. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga jauh lebih berberkati harusnya. Harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan, harusnya jauh dipercaya lebih gede lagi. Seperti Salomo itu loh. Dikasihin Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini orang yang diberkatin Tuhan luar biasa. Dipercayakan kekayaan. Hari ini kalau ada orang Kristen yang masih bodoh, sudah bodoh, keras kepala, kelakuannya busuk, bertobat. Sudah keras kepala, nggak mau dinasihatin, kerjaannya gegeran, berantem dengan orang lain, ngomongnya jelek, sadar diri. Kita koreksi sampai kedalaman batin kita untuk berubah. Kalau engkau berubah, semakin hari mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan kirim anugerahnya, kasih setianya, dan orang akan banyak belajar dengan hidupmu. Saya perhatikan ada orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Banyak orang memanggil dia untuk belajar. Tidak heran, diberkati. Kita lihat ada orang yang mempunyai skill dan keahlian tertentu. Kenapa orang itu dibutuhkan orang banyak? Karena dia punya skill dan keahlian. Kenapa orang itu bisa memiliki hikmat, kepandaian di atas rata-rata. Dan orang yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Hari ini orang Kristen susah cari pekerjaan. Kenapa kau susah cari pekerjaan? Coba kembangkan hikmat, pengertian, pengetahuan dulu. Datang sama Tuhan. Perbaikin diri itu loh. Kembangkan diri loh. Jangan jadi orang Kristen yang plongo-plongo, gak ngerti apa-apa gitu loh. Rajin ibadah, rajin. Rajin persekutuan, rajin. Menara doa, rajin. Tapi gak ngerti apa-apa. Gak memiliki hikmat, gak memiliki pengertian. Siapa yang mau pakai hidupmu? Kalau engkau kerja di dunia marketplace, engkau harus benar-benar mengembangkan diri loh. Punya skill, keahlian. Nanti perusahaan akan cari kamu. Perusahaan akan membutuhkan kamu. Tapi kalau hari ini kita udah menawarkan diri, nggak ada yang mau. Coba dikoreksi. Kamu punya skill kalian atau apa enggak? Karena setiap orang pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan. Minimal punya skill dan keahlian. Kembangkan itu. Jangan jadi orang yang malas. Orang yang malas, nggak bekerja. Kalau perlu, nggak perlu makan. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang aktif dan diberkatin kok. Saya percaya kenapa saya harus diberkatin Tuhan. Kenapa saya ini harus diberkatin Tuhan? Ternyata banyak orang seringkali membutuhkan berkat. Ketika saya diberkatin Tuhan, saya bisa memberkati orang yang kekurangan dan kesusahan. Bapak Ibu, ketika engkau diberkatin Tuhan, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang loh. Tapi kalau engkau kekurangan, engkau malah menjadi batu sandungan. Saya berdoa ada orang-orang yang dengar apa yang saya sampaikan hari ini. Engkau dipercayakan berkat, kelimpahan anugerah, dan engkau bisa dipakai menjadi saluran berkat buat orang lain. Kenapa saya ngajar uang dan hati? Supaya hati kita nggak nempel kepada uang. Banyak orang hari ini hidupnya terjerat hutang, terjerat kemiskinan, melarat kekurangan. Bagaimana mungkin kalau engkau melarat jadi berkat? Bagaimana mungkin engkau bisa memberi makan orang miskin kalau engkau sedang kekurangan? Saya berdoa,
Apa yang saya sampaikan ini membuat mata hatimu dibukakan Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang dipercaya hartanya Tuhan, dipercayakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kalau Tuhan bikin berhasil, Tuhan punya tujuan dari berkat yang diberikan kepadamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau engkau ingin diberkati, coba belajar, koreksi hatimu nih selama ini, sudah jadi berkat atau belum. Tapi saya berdoa ada orang-orang di tempat ini, orang yang memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Pingin apa saja yang dikerjakan bikin berhasil. Di bisnis, di perusahaan, di toko, jadi karyawan, jadi apapun lah pengusaha, diberkatin Tuhan. Ketika engkau diberkatin Tuhan, engkau bisa memberkatin banyak orang. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau engkau hari ini masih kekurangan, miskin, menderita, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Belajar, coba kembangkan dirimu. Minta hikmat Tuhan. Ketika Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, Tuhan buka jalan atas apa saja yang dikerjakan tanganmu. Tuhan buat sesuatu secara ilahi dan memberkat hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Amin. Hari ini kita mau belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari kita menjadi semakin orang yang dipercaya perkara-perkara secara ajaib dan luar biasa. Amin. Kita akan lihat di Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita ini meski menjadi orang yang takut akan Tuhan, baru Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita jangan jadi orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Nggak mau belajar dari semua kesalahan, nggak mau belajar dari semua kegagalan, nggak mau belajar dari semua yang selama ini kita jalanin. Kalau ada hal yang gagal, kalau ada hal yang salah, ya kita belajar berubah, terus diperbaharui, terus diperbaiki. Semakin kita memberi diri untuk diperbaikin dari semua kesalahan dan pelanggaran kita, dari semua hal yang tidak berguna, terus kita terus diperbarui menjadi orang yang lebih baik, belajar, memiliki etika, tata krama, sopan santun. Kita akan menjadi orang yang berbeda di atas rata-rata. Karakter kita semakin didapati menjadi orang-orang yang memiliki karakter kerajaan Allah. Tapi kalau hidup kita nih hari ini masih mentok sampai di sini, belajar kembangkan dirimu seperti apa. Ada bagian yang harus kita memang kerjakan dalam diri kita ini loh. Bapak Ibu, jangan berhenti puas dengan kondisimu sampai hari ini. Belajar terus, minta hikmat Tuhan, minta pengertian. Sampai hari ini biar dibukakan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita ini memiliki pengertian, hidup kita ini akan mengalami pertambahan banyak hal. Kita akan lihat di Amsal 4 ayat yang ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Baru hikmat akan mengajarkan kepada kita, memimpin kepada kita jalan yang lurus di Amsal pasal 4 ayat 11. Hikmat akan membawa kita berjalan hari demi hari dalam pengertian dan pengetahuan. Dan hidup kita semakin takut akan Tuhan tentunya. Bukan hidup sembarangan. Punya tata krama, punya aturan. Dan kita ngikutin aturannya Tuhan. Hidup ini bukan jalan mau kita sendiri loh. Kalau kita mau berhasil dari segala hal, kita ngikutin aturan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita ngikutin pimpinannya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kita belajar menjadi orang yang benar-benar dipenuhi dengan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini kalau banyak kelemahan yang masih ada dalam diri kita, perbaikin terus. Hari ini mungkin kok nggak kurang literasi, kurang pengetahuan, belajar. Banyak belajar sama orang-orang yang sukses, belajar sama buku-buku, berdoa minta hikmat Tuhan, nanti diberikan pengertian. Mungkin engkau jadi orang yang minder, apalah kelemahanmu masing-masing, setiap orang itu berbeda-beda, perbaiki dari kelemahan itu. Mulai bangun pergaulan, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan banyak orang, jalin komunikasi dengan banyak orang. Jangan menjadi orang yang puas dengan dirimu sendiri. Karena kita mesti tahu bahwa hidup kita ini pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Kita butuh orang di sekitaran hidup kita. Dan orang-orang di sekitar kita ini akan membawa kita mengalami banyak hal yang ilahi. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang, orang itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkatin kita. Buka jalan buat kita.
Tuhan berkatin kita selalu pakai orang lain di sekitaran hidup kita. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar, karakter yang benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, Salomo karena memiliki hikmat, banyak orang belajar bagaimana ngatur kerajaannya, ngatur persembahan untuk Tuhan Allahnya, ngatur para pegawainya, ngatur bagaimana pakaiannya, cara makannya, dan lain sebagainya. Diatur begitu rupa, sehingga itu membuat menarik banyak orang. Kita mau buat saat yang pertama memang kita harus menjadi menarik di hadapan Tuhan. Tentunya kalau kita ini menjadi orang yang menarik di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang menarik di hadapan manusia. Ketika Yesus semakin tumbuh dewasa, dia semakin dikasihin Allah Bapa dan dikasihin manusia. Dampaknya orang yang mengasihi Tuhan, dampaknya orang yang hidup takut akan Tuhan, itu dapat favor of man dan favor of God. Dapat kemurahan dari Tuhan dan dapat kemurahan dari manusia. Jangan ngomong cinta Tuhan, rajin ibadah, ikut kebaktian, tapi di sisi lain engkau jadi batu sandukan bagi banyak orang. Hidupmu nggak menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu kacau, kelakuanmu babak belur, ruwet hidupnya, kekurangan, melarat, menderita. Tapi di sisi lain kamu rajinnya ibadah, bukan main dari ibadah satu ke ibadah lain. Kalau kita benar-benar ngikutin kehendak Tuhan, kita jalan menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kemerdekaan, membimbing kita kepada seluruh kebenaran, membuat hidup kita itu merdeka dari segala banyak hal yang membuat kita terikat. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan, hidupnya melarat, kekurangan, menderita, Tuhan pasti cukupin kok. Apalagi kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, saya sudah sering kali ngomong, coba perhatikan anak-anak dunia itu, orang-orang dunia itu lebih memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Ketika mereka dipercayakan segala sesuatu, dia kelola dengan baik. Tidak heran mereka diberkati dengan pekerjaan dan usahanya. Bapak Ibu bisa belajar dengan orang-orang yang sukses sekalipun mereka kenal Tuhan. Apa yang membuat mereka sukses? Karena mereka tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Dia kelola dengan baik. Dia memiliki hikmat di atas rata-rata. Dia bisa lakukan ini dan itu dan apa saja yang dikerjakan tangannya, akhirnya apa? Berhasil menghasilkan. Kalau kita jadi orang Kristen, harusnya kita double porsi loh. Kita memiliki hikmat dan kita juga diberkatin Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi di sisi lain kita diberkati. Dan ketika diberkati, kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Mana mungkin Tuhan yang begitu perkasa luar biasa tinggal dalam diri kita, dia nggak lakukan apa-apa dalam hidup kita? Nggak mungkin. Jangan-jangan hidup kita nggak dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Datang sama Tuhan. Engkau yang kurang hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Engkau yang kurang pengertian, minta datang sama Tuhan, minta pengertian. Roh Kudus biar urapi hidup kita, tambah hari tambah ditambahkan pengertian yang berbeda, pengetahuan, hikmat. Hikmat bisa mendatangkan berkat yang ajaib dan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, karena hikmat, pengertian, pengetahuan yang diberikan Tuhan pada Salomo, akhirnya apa? Banyak orang belajar. Belajarnya nggak nanggung-nanggung, dia bawa emas. Dia memberkati luar biasa. Hari ini pun sama. Kalau engkau didapati menjadi orang yang di atas rata-rata, memiliki skill, memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, pinter, cerdas, bukan pelongo-pelongo. Orang akan cari kamu. Orang akan pekerjakan kamu. Bahkan orang bisa percayakan uangnya untuk kamu kelola dengan baik, karena engkau didapati menjadi orang yang bijaksana, tulus, jujur, setia, bisa ngatur keuangan, bisa mengembangkan modal itu, menghasilkan lebih banyak lagi. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang Kristen bukan yang sekedar rajin ibadah, tapi engkau di dunia marketplace menjadi orang yang pintar, orang yang skillful, orang yang cerdas, memiliki hikmat di atas rata-rata. Seperti Besaliel dan Aholiab, memiliki keahlian, skill. Ada orang-orang yang jadi juru campur parfum, juru ngelola emas. Ini orang-orang yang punya skill, punya keahlian ini. Makanya dipakai Tuhan di dalam pekerjaan mereka untuk membangun perkakas bait Allah. Kalau kita memiliki skillful, keahlian, dan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berkatin kita. Kita menjadi bagian orang yang dipakai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di muka bumi ini. Saya berdoa hari ini akan lahir orang-orang yang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Ngejar Tuhan, hikmat, pengertian, pengetahuan. Belajar terus, jangan berhenti. Sampai hari ini engkau puas dengan dirimu sendiri. Belajar, kembangkan dirimu dengan baik. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah.
Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tertawa firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman diberkatin Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang bergumul, mengalami kesusahan, mengalami kekurangan. Hamba-Mu berdoa kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kekuatan ilahi itu mengalir dalam hidup kami. Hikmat pengertian itu melimpah dalam hidup kami. Berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu, inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo ikiri miana nanamo se ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee.
Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.